Kabut tebal menyelimuti landasan. Dua raksasa besar melaju. Dan dalam sekejap, cuaca dingin meleleh menjadi lautan api. Halo, selamat datang di Sky Enigma. Dan pada hari ini, kami akan membahas mengenai tragedi penerbangan terburuk di dunia. Dan pada saat itu melibatkan maskapai Pan Am dan juga KLM. Dan pada hari ini kami akan membahas terlebih dahulu mengenai maskapai KLM ya. Jadi maskapai KLM itu adalah maskapai tertua di dunia yang masih menggunakan nama aslinya. Dan sejarahnya ini dimulai lebih dari 1 abad yang lalu, di mana waktu itu setelah Perang Dunia I berakhir, itu ada seorang perwira dari Belanda bernama Albert Pressman. Itu dia berencana untuk membuat sebuah maskapai. Dan waktu itu meminta restu kepada Ratu Wilhelmina, ratunya Belanda, dan diberi nama KLM, atau bahasa Inggrisnya adalah Royal Dutch Airlines. Dan kata royal ini diberikan sendiri oleh Ratu Wilhelmina, jadi merupakan suatu kehormatan. Dan pada 1920, maskapai ini melaksanakan penerbangan perdananya ke Bandara Croydon di London, yang waktu itu cuma bawa 2 penumpang dan juga setumpuk surat kabar. Tapi penerbangan ini sukses dan dianggap menjadi penerbangan perdana dari KLM. Dan pada 1924, KLM ini melaksanakan penerbangan terjauh di dunia saat itu. Apa itu? Dari Belanda sampai ke Batavia di Hindia Belanda. Wah, luar biasa. Itu memakan waktu sangat lama, sekitar 50 hari, dan juga stopnya sangat banyak. Dan juga penerbangan ini berjalan dengan sukses. 1924, jadi lebih dari 1 abad yang lalu juga. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan setelah itu, KLM ini mengalami masa-masa keemasan pertamanya di antara tahun 1920-an sampai 1930-an akhir gitu ya. Dan waktu itu memiliki berbagai pesawat seperti DC-3 yang sangat mutakhir ya ketika itu. Hingga akhirnya terjadi Perang Dunia II, di mana Bandara Schiphol, pusatnya di Amsterdam itu rusak berat akibat Perang Dunia II itu sendiri. Sehingga akhirnya KLM ini harus memutus operasi untuk sementara waktu. Apalagi waktu itu diduduki oleh Jerman ya. Dan setelah Perang Dunia II selesai, mereka ini akhirnya membangun kembali dan sukses. Waktu itu sukses membangun kembali, membangun rute internasional juga. Meskipun waktu itu bisa kita bilang kehilangan salah satu tambang emasnya, yaitu di Hindia Belanda. Karena sudah merdeka gitu ya. Dan meskipun Hindia Belanda ini sudah merdeka, namun secara hubungan mereka ini sangat erat tetap. Dan maskapai Garuda Indonesia, asal Indonesia yang sudah kita ceritakan di beberapa episode yang lalu, itu juga tetap melakukan hubungan. Seperti misalnya ada rute ke Belanda dan juga menyewa pesawat-pesawat dari Belanda. Karena kalau kita bisa bilang Garuda Indonesia saat itu memang kondisinya tidak ada pesawat ya. Jadi menyewa ke sekutu terdekatnya lah, KLM begitu. Hingga tahun 70-an, mereka ini saking luas rutenya dan saking banyak penumpangnya, mereka ini sampai mampu membeli pesawat 747 dalam jumlah yang tidak sedikit ya. Dan sangat berkembang hingga tahun 1977, di mana tragedi ini berlangsung. Pada 27 Maret tahun 1977, terjadi tragedi penerbangan paling mematikan yang pernah ada hingga saat ini. Dan ada 2 pesawat yang terlibat, di mana pesawat pertama adalah KLM penerbangan 4805 yang melayani rute dari Amsterdam ke Kepulauan Kanari. Dan pesawat yang terlibat adalah pesawat Boeing 747-200 yang diberi nama RIN dan waktu itu berusia baru. Dalam KLM ini sendiri terdapat 234 penumpang dan 14 kru dengan totalnya adalah 248 orang dalam pesawat. Dan kru kokpit ini sendiri terdiri dari kapten, first officer, dan flight engineer dengan jam terbang yang tinggi. Dan perlu di-note juga bahwa kapten ini adalah seorang model pilot, jadi pilot yang sangat ternama di maskapai. Bahkan wajahnya itu sering muncul di iklan-iklan maskapai. Selebritinya maskapai. Nah, pesawat kedua di sini merupakan Pan Am penerbangan 1736 yang waktu itu melayani rute dari Los Angeles ke
ke Kepulauan Canary melalui New York. Jadi menghubungkan antara West Coast Amerika dengan East Coast, kemudian ke tujuan lain. Di mana pesawat yang terlibat adalah Boeing 747 seri 100 yang diberi nama Clipper Victor dan masih berusia baru. Kita lihat di sini kalau Pan Am itu namanya selalu dimulai dengan Clipper. Clipper Made of the Seas, Clipper Victor, dan lain sebagainya. Di dalam pesawat kedua itu terdapat 380 penumpang dan 16 kru dengan totalnya adalah 396 orang. Tetapi ada satu hal yang unik di sini, bahwa para penumpang ini kebanyakan akan menaiki kapal pesiar yang bernama Golden Odyssey. Jadi mereka itu tidak hanya melakukan perjalanan udara untuk mencapai tujuan, tapi juga nantinya akan menaiki cruise ship begitu. Dan kru kokpit sendiri terdiri dari 3 orang, yaitu seorang kapten, seorang first officer, dan seorang flight engineer dengan jam terbang tinggi. Nah, sebelum kami masuk ke bagian lebih dalam, kami ingin mendorong teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, dan jangan lupa untuk follow, like, serta komen di platform YouTube, Spotify, Instagram, dan juga TikTok. Kronologi dari kejadian ini bermula di darat, yaitu saat itu ada serangan terorisme di Bandara Las Palmas di Gran Canaria. Jadi ada separatis dari Spanyol yang ingin memisahkan diri dan akhirnya meneror. Dan waktu itu ada bom meledak di Gran Canaria, di Bandara Las Palmas tepatnya. Sehingga akhirnya pesawat yang mendarat di sana harus dialihkan ke bandara lain yang terdekat. Dan bandara lain yang terdekat adalah Bandara Los Rodeos di Tenerife Utara. Dan secara infrastruktur, kedua bandara ini sangat berbeda. Karena meskipun landasannya sama-sama panjang ya, namun infrastruktur di Los Rodeos ini kalah jauh dibandingkan dengan Bandara Las Palmas. Karena bandara utamanya adalah Bandara Las Palmas. Dan waktu itu karena infrastrukturnya tidak memadai ya, apron bandara, tempat menunggu, tempat naik turunnya penumpang itu penuh banget. Saking penuhnya sampai pesawat ini, pesawat jumbo-jumbo, 747 DC-10, itu sampai mepet banget. Mepet dan bahkan kalau kita bilang nggak bisa manuver sama sekali, nggak bisa dimaju mundurkan. Jadi sangat mepet sekali. Dan kalau mau bergerak, pesawat ini harus nunggu pesawat di depannya berangkat dulu, baru bisa bergerak. Dan akhirnya KLM ini kan posisinya paling depan dan dia ini harus isi bahan bakar dulu. Dia isi bahan bakar dulu, posisinya PNM ini di belakangnya, nggak bisa gerak. PNM ini padahal sudah siap untuk berangkat, tapi harus menunggu KLM gitu ya. Dan KLM ini berangkat duluan, dia itu harus back taxi. Jadi back taxi itu menyusuri runway dengan arah berlawanan dari arah keberangkatan. Oh, jadi seperti putar balik. Seperti putar balik, betul. Jadi dia menyusuri runway, kemudian melakukan U-turn untuk akhirnya take off. Jadi rencananya seperti itu. Dan waktu itu ada kabut yang sangat tebal menyusuri runway dan juga kepulauan Tenerife itu. Jadi kabutnya ini tebal sekali sampai jarak pandangnya itu kurang dari 100 meter. Kalau kita bayangkan 100 meter itu di kecepatan pesawat take off itu sangat cepat lewatnya. Jadi kita bayangkan sangat bahaya sebetulnya. Dan ini menyulitkan para pilot dan juga petugas ATC. Karena petugas ATC itu tidak bisa melihat secara langsung pesawatnya dari mana, gitu ya. Dan pesawat KLM ini melakukan back taxi hingga ujung runway 30 dan pesawat PNM mengikuti dari belakang. Jadi rencananya adalah pesawat KLM kan take off duluan. PNM ini setelah KLM udah lurus, PNM-nya di belakangnya persis gitu ya. Nunggu untuk take off. Rencananya seperti itu. Dan waktu itu setelah KLM posisinya sudah di ujung runway, PNM ini masih di tengah runway dan diminta untuk keluar menuju taxiway terlebih dahulu. Jadi PNM-nya keluar menuju taxiway seharusnya sudah bisa untuk take off ya. Namun bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya masalah datang dari petugas ATC. Karena petugas ATC dari menara itu memberikan instruksi bagi KLM untuk standby dan copy clearance. Kalau kita sebagai orang awam ngira standby itu apa? Tunggu. Jangan melakukan apa-apa dulu. Gitu. Dan kaptennya ini, pilotnya daripada KLM, itu mengucapkan sesuatu, dan petugas ATC ini mengatakan oke. Ini kalimat yang tidak standar gitu. Ambigu ya? Ambigu. Mengapa di dalam dunia penerbangan
waktu itu bisa terucap kata-kata seperti ini, oke. Sedangkan oke itu artinya adalah all correct, semuanya benar, boleh dijalankan, begitu. Dan kata-kata yang ambigu ini akhirnya memperkuat kesalahpahaman. Di mana pada pukul 17:06 waktu setempat, KLM ini mulai melakukan lepas landas. Iya. Saat PNM-nya masih berada di runway. Wah, kacau itu ya. Kacau sekali. Ya karena kalimat oke tadi yang ambigu, all correct itu tadi. Dan KLM ini karena para pilotnya menyadari ada pesawat besar di depannya, pesawat 747 juga. Respon dan refleks pertama mereka adalah pull up. Wah, iya. Ya, supaya mereka ini segera lepas landas. Padahal berat banget ya mereka. Berat banget. Kenapa bisa berat? Karena tadi mereka melakukan pengisian bahan bakar. Ini yang menambah beratnya sehingga menyulitkan dia untuk lepas landas dan menghindari si PNM. Ketika itu dia mencoba mengangkat hidung, tetapi malangnya sayap kirinya ini menabrak badan kanan daripada PNM. Wow. Jadi sudah terjadi tabrakan di runway. Dan itu kalau kita lihat videonya ya, KLM ini sempat naik kemudian jatuh lagi. Cartwheel gitu kan jadinya. Cartwheel. Jadi dia itu sempat terbakar hebat, kedua pesawat terbakar hebat, dan yang KLM-nya sendiri jatuh kembali ke runway dan meledak. Oleh sebab itu, dalam peristiwa ini, sebanyak 61 orang itu masih berhasil selamat. Tetapi ini seluruhnya berasal dari PNM. Yang dari KLM semuanya meninggal dunia. Karena meledak ya? Meledak, kepenuhan bahan bakar, dan juga dia sempat mengalami manuver tadi yang naik kemudian jatuh itu. Dan seluruh jumlah korban meninggal dunia adalah 583 orang. Ini seluruh yang ada di KLM dan juga sebagian yang ada di dalam PNM. Di balik tragedi sebesar ini, tentu saja pasti ada penyebab. Dan penyebabnya dalam kejadian ini ada banyak sekali. Dan penyelidikan itu awalnya dimulai dan melibatkan pihak Spanyol dan bekerjasama dengan pemerintah Belanda dan Amerika Serikat. Jadi pemerintah-pemerintah yang maskapai yang terlibat begitu ya. Dan yang pertama ditemukan adalah kapten dari KLM itu salah menafsirkan komunikasi dan juga ngotot sebetulnya. Jadi dia memutuskan untuk lepas landas tanpa izin yang clear. Karena tadi dia memutuskan lepas landas dengan kata oke saja. Dan dia waktu itu ngotot sekali karena dia terbentur jam terbang yang sudah mepet ya. Dan juga dia pengen cepat-cepatan selesai aja sebetulnya. Apalagi dia kan figur yang senior. Jadinya dia merasa ya ini sudah hak saya untuk cepat-cepatan terbang gitu ya. Dan karena itu diputuskan bahwa selanjutnya tidak boleh ada kata-kata ambigu yang tidak standar. Mencegah hal seperti ini. Jadi kata-kata oke, we are at take off itu ambigu dan tidak standar. Karena kapten dari KLM ini kan ngomong we are at take off. Itu enggak standar. Jadi biasanya digunakan kata departure atau all clear yang beneran clear gitu ya. Jadi kalau misalnya mau take off harus diberikan kata-kata yang beneran ya dan tidak begitu ya. Dan ketika itu juga ada transmisi radio. Jadi kalau zaman dulu itu ada satu pihak yang bersuara, pihak lainnya itu tidak bisa ngomong dan tidak bisa terdengar gitu ya. Dan hal ini terjadi karena waktu itu kan transmisi radio di bandara itu ada KLM, PNM, ATC dan juga pesawat-pesawat lainnya. Ketika pesawat PNM ini ngomong bahwa mereka ini ada di runway, KLM ini tidak dengar karena mereka lagi ngomong. Jadinya yang terdengar hanya suara psst, gitu, seperti suara desis gitu ya. Dan memang waktu itu adalah keterbatasan teknologi ketika itu, apalagi posisinya di tahun 70-an ya. Dan di spesifik di Bandara Los Rodeos ini sendiri terdapat keterbatasan infrastruktur berupa tidak adanya ground radar. Jadi ATC tidak bisa memantau pesawat-pesawat yang ada di landasan, di apron itu apa saja. Jadi hanya bisa memantau secara langsung atau melalui komunikasi. Dan kalau kita ingat tadi, kabutnya itu tebal sekali, jadi tidak bisa kelihatan secara langsung. Jadi hanya mengandalkan komunikasi saja. Dan komunikasinya tadi sebetulnya tidak begitu bagus kan. Karena tadi Kapten KLM sudah ngotot untuk pengen take off sendiri begitu. Dan terdapat keterbatasan pada tata letak runway dan juga taxiway. Dan itu juga mempersulit pesawatnya mau keluar. Apalagi pesawatnya itu 747. Jadi kalau diceritakan di sini, pesawat
Pan Am itu jalur keluarnya itu seperti hampir berbentuk U-turn. Oh. Jadi sangat tajam, sangat susah, dan waktu itu ada keterbatasan di sign-nya. Apalagi waktu itu kabutnya tebal ya. Jadi mereka melewatkan jalan keluar, jadinya harus tembus rodok jauh lagi, agak jauh lagi. Jadinya ya terjadi kecelakaan di runway tersebut. Nah, dari hasil investigasi yang telah dilakukan, pihak investigator itu mengeluarkan beberapa rekomendasi. Dari hasil investigasi kan terlihat bahwa mereka lebih menitik beratkan kesalahan pada pihak KLM. Begitu. Dan ini mengapa bisa terjadi? Karena pelatihan crew resource management yang kurang diterapkan dengan baik. Lagi-lagi karena kapten ini merupakan selebriti di maskapai, sangat senior, sangat terkenal, first officer-nya takut. Iya, wajar ya. Nah, wajar. Jadi takut untuk melakukan perbedaan pendapat begitu. Dan seharusnya pelatihan ini lebih diterapkan supaya pilot-pilot, terutama yang junior, itu berani menyuarakan pendapat. Betul. Karena kalau semisal di dalam kokpit itu ada salah satu pihak saja yang menyadari bahwa ini berbahaya, belum saatnya, pasti peristiwa tragis ini tidak akan terjadi. Betul. Begitu. Salah satu elemen dihilangkan, sudah pasti aman. Kemudian yang kedua, frase standar seperti cleared for take off itu harus digunakan dan seluruh komunikasi harus di-read back serta dikonfirmasi. Ini kehebatannya dari sistem komunikasi antara petugas ATC dengan pilot ya. Jadi komunikasinya tidak hanya searah, tapi pilot ini harus mendengarkan, kemudian mengulangi, lalu dikonfirmasi. Betul. Jadi meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan. Yang ketiga, ground radar itu mulai dipasang di bandara-bandara penting. Bandara yang padat dengan pesawat, padat dengan penumpang. Karena ketika cuacanya buruk, itu harus segera ada tanda-tanda yang jelas. Begitu. Dan pada tahun 1978, Cannery itu kan berupa kepulauan. Betul. Jadi banyak pulau, otomatis banyak bandara. Seperti Hawaii contohnya. Jadi Bandara Tenerife Selatan ini dibuka untuk mengurangi kepadatan yang ada di Los Rodeos. Jadi menyebar kepadatan pesawat dan juga penumpang. Kemudian menara kontrol baru dibangun untuk meningkatkan visibilitas dan kontrol. Dan yang terakhir, kecelakaan ini menjadi pemicu revolusi besar-besaran dari hal komunikasi, pelatihan kru, dan manajemen keselamatan penerbangan. Memang nyawa yang hilang tidak dapat kembali, tetapi dari peristiwa tragis ini kita dapat belajar supaya dunia penerbangan menjadi jauh lebih aman ke depannya. Demikianlah episode kami mengenai tabrakan di Bandara Tenerife, suatu tragedi yang hingga kini masih menjadi tragedi penerbangan terburuk di dunia dengan banyak faktor. Sampai jumpa pada episode berikutnya.